Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Purnamadina dari kelas A4-1901J. Untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengambilan keputusan, di sini saya akan menyampaikan terkait perusahaan otomotif, yaitu PT SGMW Motor Indonesia atau PT Wuling. Melihat perkembangan dunia otomotif dari tahun ke tahun yang semakin berkembang sangat cepat, pertumbuhan industri otomotif membuat tingkat persaingan semakin ketat dengan berbagai model dan merek. Salah satunya pada perusahaan PT SGMW Motor Indonesia. PT tersebut didirikan di Tiongkok pada tanggal 18 November 2002. Perusahaan tersebut adalah perusahaan otomotif Tiongkok pertama yang mendirikan pabrik di Indonesia. Perusahaan tersebut juga telah menduduki posisi pertama dalam volume penjualan untuk perusahaan otomotif tunggal selama 10 tahun di Tiongkok. Perusahaan memulai operasinya dengan membangun pabrik pertamanya di Green Line International Industrial Center, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 20 Agustus 2015. Di tahun 2015, PT ini juga telah menjual lebih dari 2 juta mobil dalam 1 tahun dan lebih dari 1 juta unit MPV juga telah dibuat di Tiongkok atau telah terjual juga kurun waktu 1 tahun di tahun 2015. Profil perusahaan PT SGM Motor Indonesia atau disebut SAIC General Motor Wuling Motor Indonesia atau Wulings Motor yang merupakan sebuah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh SAIC GM Wuling Automobile atau SGMW. Sejak didirikannya pada tahun 2002 dan meluncurkan beberapa jenis produk. Dan di sini PT Wuling Motor telah membuat 6 jenis mobil dengan beberapa tipe. Yaitu yang pertama ada Wuling Convero, yang kedua Wuling Cortez, yang ketiga Wuling Hongguang, yang ketiga Wuling Hongtu, yang keempat Wuling Hongguan, kelima Wuling Rongguan, dan keenam Wuling Almas. Wuling sepertinya sadar dengan potensi pasar otomotif Indonesia sehingga memutuskan untuk berinvestasi sejak tahun 2015. PT tersebut memulainya dengan investasi proyek senilai 700 juta US dollar. PT tersebut juga sudah lebih dari PT tersebut sudah lebih dari 150.000 kendaraan yang telah dibuat dalam setahun dengan kapasitas maksimumnya dan diperkirakan lebih menciptakan lapangan kerja sebanyak 3.000 lapangan kerja di Indonesia. Tipe pertama yang dipasarkan di Indonesia yaitu tipe Wuling Convero dan tipe kedua yang dipasarkan di Indonesia yaitu tipe Cortez. Meski telah diperkenalkan sejak bulan Desember 2017, mobil ini mulai dipasarkan pada tahun 2018. Bahkan kini Wuling Motor kembali meluncurkan tipe MPV untuk dipasarkan di Indonesia. Visi dan misi PT SGM Motor Indonesia atau PT Wuling. Visi Wuling Finance menjadikan perusahaan pembiayaan terpercaya yang memberikan solusi keuangan terbaik bagi para pelanggan. Sedangkan misinya,
Wuling memberikan nilai terbaik kepada seluruh pemangku kepentingan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki produk dan jasa yang inovatif. Atau dapat kita simpulkan bahwa PT Wuling ini lebih mengutamakan kenyamanan dan kepuasan konsumen terhadap produk yang mereka buat. Baik, di sini saya memilih jenis tipe Wuling Almas. Jenis tipe ini pertama kali diluncurkan pada tanggal 27 Februari 2019 dan memiliki 4 tipe. Yang pertama, tipe Smart Enjoy M6MT dengan kapasitas 7 penumpang. Kedua, Smart Enjoy CTV dengan 7 penumpang. Ketiga, tipe eksklusif dengan 5 penumpang dan tipe eksklusif 7 penumpang. Di sini saya memilih tipe eksklusif 5 penumpang atau 5 seaters, merupakan tipe tertinggi pada Wuling Almas dan memiliki fitur terlengkap di antara varian lainnya. Salah satunya dengan adanya panoramic sunroof yang membuat tampilannya lebih elegan. Pada tipe ini pastinya memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya yaitu yang pertama, desain SUV gagah dan rupawan karena konsep bodinya benar-benar maskulin. Yang kedua, interior tampil elegan, yaitu tipe ini banyak disukai karena jok kursinya sudah dikemas dengan elegan dengan bahan semi-leather seat yang mempunyai kontur yang sangat lembut dan nyaman bagi penumpang yang menaiki mobil ini. Yang ketiga, menggunakan mesin turbo. Itu dengan tipe ini, Wuling Almas memiliki mesin dengan kapasitas 1451 cc yang sudah didukung konfigurasi turbocharger. Yang kelima ada fitur voice command. Jadi di sini bisa disebut dengan atau bisa dinamai dengan whine, yaitu cukup dengan mengucapkan salam pembuka seperti "Halo Wuling" atau perintah lainnya, maka mobil otomatis akan melakukan apa yang diinginkan. Yang keenam ada transmisi CTV, nyaman dan irit bahan bakar. Tipe ini memiliki dua pilihan utama, yakni 6 percepatan manual dan continuous variable transmission. Yang terakhir ada electronic parking brake, yaitu dalam tipe ini mobil sudah dilengkapi dengan auto AVH atau electronic parking brake, yaitu dengan sistem kaki kanan lepas dari rem, maka sistem akan menahan pada rem secara otomatis. Jadi akan memudahkan bagi para pengemudi yang mengendarai mobil tipe ini. Tidak hanya kelebihannya saja, di sini kekurangannya pun ada. Yang pertama ada build quality kurang rapih. Mungkin bagi yang sudah menggunakan tipe ini, banyak yang merasakan bahwa interior dari tipe ini kurang rapih atau terkesan kurang enak dilihat karena bisa dilihat dari komponen bumper belakang list chrome, yaitu pemasangannya yang sangat kurang rapi. Yang kedua, mesin kurang bertenaga. Mesin ini kenapa bisa dibilang kurang bertenaga? Karena jika dibawa menaik atau dibawa dengan tekanan yang cukup melebihi kapasitas, di sini kenapa begitu? Karena mobil Almas ini sebagai mobil SUV hanya dibekali mesin dengan kapasitas 1497 cc.
sehingga mobil ini kurang bertenaga. Yang ketiga, kabin kurang kedap suara. Kenapa kurang kedap suara? Karena mobil ini ketika diajak melaju dengan cepat dari dalam mobil akan terdengar suara angin yang masuk ke dalam sehingga mengganggu keasikan kita yang ada di dalam. Maka solusinya untuk kabin ini bisa ditambahkan dengan aksesoris peredam kabin. Gitu teman-teman. Selanjutnya tipe kedua yang saya pilih yaitu Wuling Convera. Wuling Convera S ini akhirnya meluncurkan Low MOV di pasar otomotif Indonesia. Low MPV garapan PT SGMW Motor Indonesia atau Wuling Motor, Wuling Convera S resmi diperkenalkan pada tanggal 22 Mei 2017. Dengan kehadirannya di pasar otomotif tanah air yang saat ini didominasikan oleh produk buatan Jepang tersebut, maka suatu tantangan yang berat bagi tipe Wuling Convera S tersebut untuk bersaing. Namun tampaknya bukan hal yang berarti mengingat Low MPV ini pun akan dibekali spesifik yang tidak bisa dianggap remeh dan ragam fitur yang mumpuni dengan kecanggihan yang ditaruh di dalam mobil tersebut. Kehadiran Wuling Convera ini tampak memang semakin kuat saja. Pasalnya, sejak pabrik Wuling Indonesia di bawah naungan PT SGMW Motor Indonesia sudah mulai beroperasi dengan memproduksi Low MPV yang bakal menjadi pesaing berat bagi Avanza dan Xenia. Di tipe ini, mampu menampung 7 penumpang dengan gaya desain yang tak kalah menarik dengan produk buatan pabrik lain di segmen yang sama. Tidak hanya itu saja, mobil MPV ini membawa bekalan mesin yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebab produsen otomotif asal Tiongkok tersebut dikabarkan akan membuat Wuling Convera S ini dengan mengusung tipe mesin DOHC-DFFT yang berkapasitas 1485 cc dengan 4 silinder dan transmisi 5 percepatan manual. Dalam tipe ini pun memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu desain yang baru. Wuling tipe ini memberikan sentuhan yang berbeda pada bagian grill dan bumper depan. Lampu utamanya memang masih terlihat kuno karena menggunakan halogen. Yang kedua, jok captain seat, yaitu interior pada mobil ini memakai jok tengah model captain seat ukurannya LMPV dan memberikan kesan mewah dan elegan. Yang ketiga, aksen karbon merah. Di bagian ini terdapat door trim tepat di bagian cover power window yang sebelumnya memakai warna silver biasa sekarang berubah menjadi warna merah. Yang keempat, ada interior hitam. Kini interior desain dashboard mengganti warnanya dari abu-abu menjadi warna hitam. Yang kelima, ada fitur bertambah. Untuk fitur bertambah ini, untuk ukuran LMPV, fitur yang ada pada Neo Convera S ini terbilang mewah karena sekarang mobil ini mampu menampung 7 penumpang. Yang keenam, fitur keamanan membaik. Pada fitur ini, kini mobil Wuling mempunyai dual airbag, rem ABS plus EBD atau cakra depan dengan dilengkapi 2 sensor parkir di depan dan 4 di belakang. Yang terakhir, mesin yang sama. Performa pada mesin ini tidak ada perubahannya sama sekali. Mesinnya masih menggunakan kapasitas 1485 cc 4 silinder DOHC. Tenaganya mencapai 98
HP dengan 5.800 rpm, torsi 135 Nm. Transmisi yang ditawarkan hanya ada satu varian saja, yaitu manual 5 percepatan. Dan kekurangannya sendiri terdapat dua, yaitu pertama material yang kurang bagus dan mesin bergetar. Pada material kurang bagus, mobil Convero S ini masih memiliki model yang sama dengan material yang ada sebelumnya, karena kurang bagus dalam interior seperti dashboard, setir, dan sun visor. Yang kedua, mesin bergetar. Mesin ini terasa bergetar dan kurang halus karena memang karakter mesinnya kurang baik. Tapi bagi pengguna yang masih tetap ingin menggunakan mobil ini, kualitas ini sebenarnya masih cukup sepadan dengan tipe-tipe yang lainnya. Selanjutnya ada Analytical Hierarchy Process atau AHP, suatu metode pengambilan keputusan dengan melakukan perbandingan berpasang antara kriteria pilihan dan juga perbandingan perpasangan antara pilihan yang ada. Seperti yang tadi saya sampaikan, terdapat dua tipe mobil yang saya pilih, yaitu yang pertama Wuling Almaz dan Wuling Convero S. Dalam perbandingan ini terdapat beberapa spesifikasi mobil dimulai dari jenis mobil. Tipe Almaz menggunakan mesin turbo, sedangkan Wuling Convero menggunakan mesin DOCH. Bahan bakar yang digunakan tipe Wuling ini mulai dari 7-11 km per liter, sedangkan Wuling 25 km per liter. Adapun daya maksimal pada tipe Almaz ini mesin dengan kekuatan 1450 cc atau 140 HP, sedangkan di Wuling Convero kekuatannya lebih besar dengan 1485 cc atau 98 HP, walaupun HP-nya sedikit kecil dibanding si Wuling Almaz ini. Selanjutnya, pada transmisi pada masing-masing tipe berbeda. Tipe Wuling ini menggunakan transmisi CVT, sedangkan Convero S ini menggunakan ACT. Terakhir, interior seat yang digunakan yang sudah saya jelaskan di awal tadi, untuk Wuling Almaz ini menggunakan semi-leather seat dan Wuling Convero ini menggunakan captain seat. Baik, kita sudah sampai di kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan dari mobil tersebut masing-masing memiliki ketertarikan fitur dan desain yang tergolong variatif dan nyentrik. Tidak hanya itu, PT Wuling Motor menggunakan kenyamanan dan kepuasan konsumen terhadap produk mereka. Dan untuk sarannya, sebagai perusahaan otomotif, PT Wuling harus meningkatkan kapasitas mesin dan desain interior mobil. Diharapkan perusahaan otomotif lebih responsif terhadap transmisi CTV. Yang terakhir, diharapkan tersedianya transmisi otomatis pada Wuling Convero S. Baik, terima kasih untuk penjelasannya, semoga dapat diterima, dan maaf bila ada kata atau kalimat yang tidak jelas. Saya meminta maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.